Mining itu berbayar atau gratis sebenarnya? Dan berapa modal yang dibutuhkan? Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, jadi di tahun 2025 mining itu masih bisa dilakukan ya. Dan di sini saya perlu pertegas dan perjelas. Saya sudah bahas berkali-kali bahwa mining yang sesungguhnya itu gratis ya. Jadi kalau kalian melakukan mining pool, kalian mining di website misalkan NiceHash, Poolminers, Luckpool, pokoknya banyak banget website yang menyediakan untuk sebagai mining pool ya. Itu semua websitenya gratis. Bahkan lebih banyak website yang memang nggak perlu registrasi sama sekali karena kita hanya butuh server di sana saja. Karena kan mining pools itu kita miningnya rame-rame ya. Jadi ya di satu website itu menyediakan server, port, dan segala macam. Pokoknya kita hanya perlu mengikuti semua petunjuk yang ada di website tersebut dan kita bisa mining bareng-bareng menggunakan pool yang disediakan oleh website tersebut. Untuk videonya udah banyak banget ya, video cara mining. Nah, yang jadi masalah adalah mining berbayar. Biasanya ini namanya cloud mining. Namun untuk cloud mining itu hitungan jari ya setahu saya yang bener-bener oke gitu ya. Dan intinya semua cloud mining itu minus karena perhitungannya itu banyak ya. Kalian harus sewa alat mining aslinya. Tapi ini sewa. Jadi di cloud mining itu mereka menyediakan barangnya secara offline juga. Jadi kalau kalian sewa, baru barangnya di sana dinyalakan gitu ya. Terus ada perawatan harian, ada bayar listrik harian, itu semua pakai biaya kalian. Jadi kalian sewanya itu nggak cuma sewa alat miningnya, tetap harus bayar listrik yang ada di sana, tetap harus melakukan perawatan yang di sana dengan biaya tambahan. Jadi ada yang sewanya sebulan, ada yang setahun, dan listriknya juga ada yang hitungannya harian. Makanya ini yang disebut dengan cloud mining. Jadi walaupun kalian misalkan bayarnya cash gitu ya, $100 untuk berapa hari, ya memang jalan. Tapi dapatnya $100 itu belum tentu. Bahkan sampai kontrak kalian habis, mungkin dapatnya ya nggak nyampe $100. Jadi intinya rugi. Kemudian kalau ada mining yang biasanya ini melalui Telegram ya. Jadi di grup Telegram atau di channel Telegram itu, dia menyediakan mining yang menyewakan cloud mining juga di sana atau booster atau power atau apapun. Itu sebenarnya bukan mining yang sesungguhnya, berbeda ya. Biasanya template-nya mirip-mirip gitu ya. Pokoknya skemanya mirip-mirip. Kemudian mereka sebenarnya juga punya website aslinya yang namanya itu nggak jelas. Jadi website tersebut dibungkus, dijadikan aplikasi, dijadikan dalam aplikasi yang terintegrasi sama Telegram gitu. Misalkan di Telegram kalian klik play seperti main game aja ya, tapi ini bedanya mining. Nah, itu sebenarnya ada website aslinya juga. Jadi saya infokan itu sebenarnya bukan mining. Mungkin ada yang benar-benar mining, tapi intinya mining yang sebenarnya itu adalah gratis. Kalian nggak perlu ngeluarin modal sedikit pun, nggak perlu ya. Tapi, ini ada tapinya ya. Walaupun miningnya gratis, modal untuk miningnya itu tetap ada. Iya, nggak mungkin kalian mining tanpa alat apapun gitu. Kalian tetap harus mining ya, setidaknya mining pakai HP, pakai Android. Itu sudah saya buatkan videonya, STB Android juga bisa. Laptop, PC, VGA, CPU, semua bisa digunakan untuk mining. Namun, pertanyaannya adalah profit atau enggak dan berapa modal yang dibutuhkan. Oke, jadi saya banyak buat video mining itu sebenarnya udah lama banget. Dari 2019 pun ada. Dan saya nggak update lagi karena saya udah bikin peringatan berkali-kali bahwa mining itu sekarang sudah minus. Karena semenjak ETH merubah dari POW ya, Proof of Work, yang dulunya bisa dimining pakai VGA. Terus kemudian Bitcoin juga dulunya kan pakai VGA juga bisa gitu ya. Tingkat kesulitannya itu makin tinggi. Kemudian yang ETH yang dulu bisa di mining yang cuan banget pada masanya berubah dari POW Proof of Work menjadi POS. Nah, ini dia yang banyak ditakutin saat itu. Karena di saat POS-nya berjalan, Proof of Stake artinya kiamat mining. Jadi VGA yang digunakan untuk mining ETH jadi nggak bisa dipakai lagi. Kalaupun sekarang ada dan bisa dibuat juga mining ETH klasik atau ETH yang POW, itu profitnya sudah nggak kayak dulu lagi karena dibangunnya oleh yang lain gitu ya, oleh komunitas atau yang lain gitu. Jadi bukan benar-benar dari ETH-nya. Terus gimana cara mining ETH yang sekarang gitu? Yaitu tadi dengan cara POS, Proof of Stake. Kalian nggak perlu beli VGA-nya sama sekali, nggak perlu. Jadi nggak perlu beli alat-alat yang segala macem. Ya udah, kalian tinggal beli ETH-nya, kalian stake di exchange atau dimanapun. Intinya tempatnya yang memiliki kredibilitas ya. Nah, PR-nya masih wajar, nggak tinggi-tinggi banget gitu. Nah, kalau tinggi-tinggi justru itu yang bahaya, takutnya scam.
Jadi sekarang mining tuh seperti itu, kalian nggak perlu beli alat lagi, cukup beli tokennya aja. Kalian bisa mining, contohnya yang kemarin kita bahas, RWUSD. Nah, itu sebagai salah satu contohnya. Kalian bisa mining menggunakan koin stabil. Kemarin kita contohkan USDT. Di RWUSD itu dapatnya kan lumayan ya, sekitar 4,2%. Jadi ya kalian tinggal taruh uang kalian di sana, diemin, ya udah berjalan terus itu rewardnya seperti mining, dan kalian dapatnya harian. Kalian stop kapanpun bisa, tarik uangnya kapanpun bisa, karena sistemnya fleksibel atau flexible earn, jadi bisa ditarik kapanpun dan nggak ada penalti ya. Ini berbeda dengan deposito, ini nggak ada. Ibaratnya kalau kalian mining offline ya udah kalian matiin aja semua alat miningnya dan listriknya. Ya mirip seperti itu, jadi kalian nggak dapat pendapatan. Di saat kalian mau mining lagi tinggal dijalanin lagi, semudah itu ya. Oke, terus mining gratis ya, paling pakai alatnya. Nah, terus berapa modal mining yang dibutuhkan? Untuk saat ini walaupun kalian modal HP nih misalkan aja deh dulu deh. Berapa yang kalian dapatkan? Mungkin sehari 1 perak atau nggak nyampe atau lebih dikit. Jadi untuk dapetin 100 rupiah itu dengan 1 HP itu berat ya. Belum tentu dapat dalam 1 hari loh, 24 jam loh. HP nggak ngapa-ngapain gitu ya. HP buat mining terus, tidak dipakai buat sehari-hari. Itu mungkin 100 rupiah kayaknya juga nggak dapet sehari. Karena yang namanya mining kuncinya adalah banyaknya device. Contohnya, kalau kalian mau mining pakai HP-nya minimal 50 HP itu baru akan berasa. Terus pertanyaan selanjutnya, profit atau tidak? Nah, ini yang bener-bener harus dicari tahu, karena kita harus bayar listrik. Berapa listrik yang dikeluarkan? Terus setiap listrik rumah tangga itu beda-beda ya. Ada yang listriknya pakai subsidi, ada yang nggak pakai subsidi, itu beda-beda. Kemudian tipe HP-nya apa, atau dicampur pakai PC juga miningnya, itu semua pengeluaran listriknya memang harus dihitung beneran supaya kita tahu berapa profitnya. Tapi setahu saya itu benar-benar udah tipis banget. Mining yang masih berjalan saat ini adalah orang yang sudah pada balik modal, jadi mereka hanya menikmati cuannya aja nih, walaupun sudah tipis. Tapi kalau kalian mau start dari sekarang, menurut saya udah nggak tepat banget ya. Oke, setelah kalian tahu informasi ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian masih mau mining? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali, salam sobat VCV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.